Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 2 Oktober 2025. Kita bersyukur, terima kasih hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara setiap Bapak Ibu bersama saya. Dan saya juga saat ini dari kota Jember dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Selagi kita hidup, selagi kita Tuhan berikan kesempatan, mari kita mau hidup bagi Tuhan. Selagi Tuhan berikan saya sehat melayani pekerjaan Tuhan, baik di Jakarta, di Jember, dimanapun Tuhan utus, saya siap melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberikan kabar baik, berita tentang Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kita bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, mutlak kita harus mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan kedua, kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jangan sampai dicelah. Seperti Ayub. Kalau kita membaca Ayub, hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi kenapa ada pencobaan yang berat? Karena menurut pendapat saya, nanti kita baca anak-anaknya. Ayub hebat buat pribadinya, tapi mengatur keluarga dia ada celah. Nanti kita baca. Itu biar hidup kita berserah total kepada Tuhan. Serahkan semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab semua di dalam kendali Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini dulu. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku, amin, haleluya. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau, Tuhanku, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan semuanya hanya pada Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Ku serahkan pada Tuhan, aku adalah milik-Mu, amin, haleluya. Dunia tidak bisa memberi damai sejahtera yang abadi, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Kamis pagi ini 2 Oktober 2025. Kita bersyukur hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara di hari yang kedua di bulan Oktober. Mari kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena semua dalam milik Tuhan. Ayub sangat diberkati sama Tuhan. Dan harus sadar bahwa itu dalam milik Tuhan. Terus kita serahkan apa yang kita miliki. Kita serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan pegang kendali atas segala-galanya. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kita mengandalkan Tuhan, berserah total. Apapun masalah pergumulan kita hadapi, biar sepanjang hari kita berserah total kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Kalau kita berserah total kepada Tuhan, janji Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita mau baca sekarang kitab Ayub, saudara ya. Oh puji Tuhan, kita berurutan. Kita kemarin sudah selesai baca Esther, sudah selesai 10 fatsal. Sekarang kitab Ayub, setelah kitab Ayub nanti selesai, hanya 42 fatsal juga Ayub. Nanti kita baca selanjutnya kitab Mazmur. Oh puji Tuhan ya. Jadi kitab Ayub ini memang tidak jelas penulis siapa. Tapi banyak tokoh-tokoh gereja. Saya sekolah Alkitab di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta. Dosen para bilang penulis yang kemungkinan besar adalah Musa. Karena dari isinya mirip-mirip saudara. Ya. Untuk itu mari kita mau yang penting kita mau taat kepada firman Tuhan. Yang penting isinya kita pahami. Dan ini kurang lebih ditulis itu kurang lebih 700 tahun sebelum kita saat ini, sudah 700 sebelum Masehi ya. Jadi kalau dihitung dari sekarang berarti sekitar 2700 tahun yang lalu kitab Ayub ini ya. Mari kita mau baca ayat yang pertama ayat sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bersama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada 4 poin kelebihan Ayub saudara. Pribadinya hebat, saya akui hebat pribadinya. Yang pertama dia saleh, kedua jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4 ini saudara. Ya. Dan bicara 4 itu juga adalah iblis. Artinya begini, ini tantangan ya. Karakter bagus positif tapi diserang oleh iblis. Ya, itu maksud saya itu di situ. Ya, ada seorang takut akan Allah, dia jujur ya, dia menjadi orang yang saleh, menjauhi kejahatan. 4 sifat karakter yang luar biasa, kelebihan ya. Dan itu aset secara vertikal rohani ya. Secara horizontal dia kaya. Mari kita baca. Ya, ayat kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini aset saudara ya. Tadi aset rohani kehidupan Ayub, dia jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dan dia betul-betul hidup di dalam ketaatan ya. Menjauhi kejahatan dan sebagainya. Ada 4 hal positif untuk kaya rohani ya, kaya rohani. Dan horizontalnya dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan ya. Juga horizontalnya dia memiliki kekayaan yang memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar.
sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi kalau di tanah Uz ini kemungkinan ini bukan orang Israel, saudara. Dalam Alkitab tidak disebut orang Israel, bukan orang Yahudi. Tapi kemungkinan tanah Uz ini daerah Arab, saudara. Ya mungkin kemungkinan orang Arab ya, kemungkinan besar. Ya. Terus anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah, mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Wah, karena kekayaannya, ini menurut saya ya, karena kehebatan kekayaan yang luar biasa, anak-anaknya ini lost control. Kalau menurut saya ya, Ayub bagus secara pribadi, tapi ada celah untuk anak-anak. Mari kita, mau pandangan saya seperti itu ya, karena dia pesta tiap hari ya, dan dalam pesta tidak disebut dia berdoa sama Tuhan, enggak. Dia pesta tiap hari selama 7 hari, selama tiap hari pesta. Jadi kalau anak laki ada 7, jadi kemungkinan selama seminggu tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pesta tiap hari. Karena di sini anak laki itu biasa mengadakan pesta di rumahnya mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga anak perempuannya mereka diundang menurut giliran. Gilirannya akan 7. Tiap hari pesta berarti giliran mereka masing-masing. Hari Senin anak pertama, anak kedua, hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Berarti karena kayanya, hebatnya. Terus ayat kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangun Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dalam Ayub senantiasa. Nah ini, Ayub punya pikiran dari aspek vertikal, horizontalnya pesta. Tapi vertikalnya kemungkinan besar ada celah. Dikatakan gini, kemungkinan dia berdosa, ya, dan mungkin mengutuki Tuhan. Jangan-jangan ada terjadi kebenarannya, saudara. Ya, terbukti khusus untuk anak-anak yang nanti terjadi masalah. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, lihat di sini, Ayub secara pribadi, dia hidupnya benar. Dia takut akan Tuhan, saleh. Tetapi dalam rangka keluarganya, ini ada celah, saudara. Buktinya, istrinya juga minta dikutuk, supaya mengutuki. Mari, supaya kita belajar ya. Supaya kita dalam rumah tangga kita harus secara sempurna. Pribadi kita menjadi berkat, pribadi kita hidup benar, tapi kita harus didik istri, anak-anak juga harus benar, saudara. Ini buktinya dia mewakili anak-anaknya. Menurut saya ada celah, saudara. Sebetulnya ya kita ikut Yesus, ikut Tuhan. Kalau kita menurut firman Tuhan, tidak bisa Ayub mewakili, saudara. Tidak bisa. Harus masing-masing anaknya juga takut akan Tuhan. Lihat itu Nadab, Abihu, Hofni, Pinas, anak Harunza. Nggak bisa tuh anak Imam Eli mewakili Eli. Nggak bisa. Marah Tuhan ya. Jadi setiap kita belajar, setiap kita pribadi tanggung jawab. Seperti di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan. Mari kita baca ya. Setiap kali apabila hari pasti berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Jadi Ayub ini menguduskan, padahal mereka sendiri belum tentu dia mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Buktinya Ayub berkata, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anakku sudah berbuat dosa, telah mengutuki Allah. Jadi Tuhan tidak berkenan, so ya. Menurut saya ada celah. Mari berikutnya kita baca firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah yang menghadap Tuhan, dan di antara mereka menghadap juga iblis. Ini ada anak Allah, kemungkinan ini adalah malaikat maksudnya ya. Karena malaikat juga ada anak Allah yang diciptakan oleh Tuhan ya. Dan iblis juga serta. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjala bumi. Coba perhatikan saudara, iblis tidak pernah diam ya. Seperti kita pagi ini kita tidur, iblis tidak tidur, Tuhan juga tidak tidur. Maka pentingnya kita pada waktu tidur, kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta penjagaan Tuhan ya. Karena iblis, firman Allah berkata, dia keliling saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 juga seperti singa. Maka pentingnya saudara semua selalu minta darah Yesus. Kita selalu rajin berdoa sebelum kita berbangun tidur. Ada sebuah keluarga pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab, minta pimpinan Tuhan. Karena kalau tidak, iblis bisa menyerang. Karena lihat ini, iblis, kata firman Tuhan, dia berjalan keliling menjelajah bumi. Lalu berfirman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Wah, iblis jawab saudara, ya, tidak mungkin ya. Dia kalau dapat sesuatu, ya perlindungan dari Tuhan. Coba, nah kita baca berikutnya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di jelas iblis tahu loh saudara. Ini firman Allah bicara. Kau berkati berarti iblis tahu bahwa berkat datang dari Tuhan. Jadi berarti Ayub kaya ini berarti berkat dari Tuhan ya. Oleh itu mari kita mau berharap kepada Tuhan supaya berkat itu bukan datang dari iblis, berkat dari Tuhan. Terus tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapan. Wah, dia menantang Tuhan. So. Jamah dia, pasti dia ngutuki. Ya, terus berikutnya ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dimuliainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, perhatikan saudara. Ayat 12. Tuhan berkatakan segala yang dimilikinya ada dalam kuasa. Jadi masalah materi. Ingat saudara ya. Firman Tuhan katakan ya bahwa dunia dikuasai si iblis. Dan ingat Bapak Ibu, pada waktu Yesus dicobai ya, apa kata iblis kalau kita baca di dalam Injil Matius ya. Mari kita buka Matius pasal yang keempat ya. Nah, saya mau selik firman Tuhan supaya Bapak Ibu hati-hati ya, kekayaan materi yang Tuhan berkati itu supaya saudara hati-hati karena iblis pun seperti ini. Mari kita mau baca ya. Dari ayat 9 saya mau baca ya. Matius pasal 4, demikian firman Tuhan ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, semua kuberikan kepadamu. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis sebab ada yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Langsung dikutuk sama Tuhan, harus menyembah Tuhan. Tapi iblis menentang, ini semua kuberikan kepada, berarti masalah dunia. Ayat yang ketujuh, mari kita lihat. Yesus berkata kepadanya, ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemalikannya. Kerajaan dunia dengan segalanya berarti bicara masalah duniawi, masalah materi, saudara. Ya, seolah-olah iblis itu yang berkuasa. Ini kata firman Tuhan ayat 11 dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Iblis yang berkata, berarti iblis dalam kuasa otoritas, saudara. Baca lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Saudara. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi masalah materi saudara, masalah materi-materi ini hati-hati saudara. Maka pentingnya kita selalu berserah total kepada Tuhan. Kita minta pagar ilahi seperti ayat ke-10. Kita minta sama Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu diberkati, baik mobil, rumah, perlu dibawa di dalam doa. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau kembalikan sama Tuhan. Supaya ada pagar ilahi. Ini pandangan saya baca menurut firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekali ini dia dan rumahnya. Nah, sebut nama rumah loh saya. Serta segala yang dimilikinya. Berarti kalau Bapak Ibu punya rumah, punya mobil, apa kekayanya. Itu minta pagar ilahi. Bagi saya sebagai hamba Tuhan sering kali mendoakan pada jemaat itu mobilnya semua saya doakan. Karena apa? Karena firman Allah katakan semua dunia ini dia kuasai si iblis. Ini buktinya. Nanti kita lihat ya. Besok kita lanjutkan lagi ya supaya jelas karena firman Tuhan. Nah, segala yang dimuliakan ayat 12 ada di dalam kuasamu. Nah, lihat itu. Kata Tuhan semua dalam kuasamu. Terus apa kata iblis? Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu kata Tuhan ya terhadap dirinya kemudian pergi iblis. Nah, lihat itu. Hanya jangan ganggu nyawanya. Jangan ganggu pribadi dari Ayub. Ya, boleh segala yang milik kekayaan berarti masalah materi boleh dijamah oleh iblis. Tapi masalah Ayub pribadi, kehidupan Ayub tidak boleh dijamah. Nah, kita lanjutkan besok. Jadi masalah materi nanti berkaitan masalah materi termasuk anak Ayub yang kena masalah materi dan Ayub anak-anaknya. Karena anak-anaknya yang menurut saya tidak takut akan Tuhan. Beliau pesta, tiap hari pesta, tidak berdoa tapi mengandalkan kekuatan. Buktinya Ayub bicara di ayat yang kelima, jangan-jangan anaknya dia berdosa dan mengutuki. Ternyata istrinya mengutuki. Besok kita lanjutkan supaya jelas ini. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita serahkan semua kekayaan, semua berkat datang dari Tuhan. Supaya dibungkus oleh dari Yesus. Dipagari dengan pagar ilahi seperti Ayub 1 ayat 10. Supaya ada pagar ilahi.
agar kuasa Tuhan. Oleh itu kalau Bapak Ibu punya materi yang diberkati Tuhan, lebih bagus bawa di dalam doa. Dalam kitab Kolose pasal 3:17 dikatakan, apa yang hendak kita katakan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan semuanya. Kita meteraikan semuanya oleh darah Yesus. Supaya semua kekayaan kita miliki, itu kita kembalikan sama Tuhan. Supaya Tuhan pegang kendali. Tuhan jaga lindungi setiap kita, anak-anak kita semua. Dibungkus oleh darah Yesus. Sehingga hari-hari kita melangkah di dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Wow, ku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan Yesus, berserah total kepada Tuhan. Bapak Ibu diberkati, bersama diberkati, itu datang dari Tuhan. Biar kita minta pagar ilahi, biar Roh Kudus kan menyertai kita, sehingga tidak diizinkan ada kuasa iblis menjamah seperti Ayub. Biar anak-anak kita juga harus kita didik, istri anak kita didik takut akan Tuhan. Bukan hanya pribadi kita saja, tapi pribadi anak-anak, istri, sekeluarga kita, seperti keluarga Nuh. Nuh keluarganya masuk di dalam Batra, karena Nuh mengajar istri anaknya takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.